Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ekonomi lagi. Kita ekonomi kelas 11, bab pertama tentang pendapatan nasional. Di dalam peta konsep kita sudah bisa melihat apa saja yang akan kita pelajari di pendapatan nasional kali ini. Yang pertama kita akan mencari pengertian pendapatan nasional. Ada komponen pendapatan nasional, metode penghitungan, manfaat, dan faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, pengertian dari pendapatan nasional. Pengertian dari pendapatan nasional dapat dilihat melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Kita bahas satu-satu dulu. Untuk pendekatan produksi, dapat diartikan sebagai jumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran, yaitu pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama satu periode tertentu. Dari semua pendekatan, dia sebutkan dalam periode tertentu. Dalam periode tertentu, biasanya itu dihitung selama 1 tahun. Terus, apa sih pengertian pendapatan nasional menurut umum? Yang menurut umum, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dan penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Saya ulangi lagi, jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dan penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Itu pengertian pendapatan nasional secara umum. Lanjut kita ke manfaat pendapatan nasional. Jadi manfaat pendapatan nasional di sini disebutkan ada 4. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian. Mungkin bisa perekonomian daerah, bisa perekonomian provinsi, bahkan bisa perekonomian nasional. Yang kedua, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Bisa mengetahui jadi apakah setiap tahun akan ada peningkatan atau mengalami penurunan. Yang ketiga, mengetahui perekonomian antar daerah. Jadi bisa mengetahui pendapatan dari setiap daerah. Mungkin dari daerah A dengan daerah B pendapatannya bisa berbeda. Yang terakhir, yang keempat, bisa membandingkan perekonomian antar negara. Bisa membandingkan pendapatan antara negara Indonesia, bisa dengan tetangga kita Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan lain sebagainya. Itu bisa diketahui. Itu adalah 4 manfaat pendapatan nasional. Lanjut, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional itu ada 5 yang mempengaruhi. Mungkin yang bisa mempengaruhi besar kecilnya pendapatan nasional atau pendapatan negara itu sendiri. Yang pertama, kualitas sumber daya alamnya. Bagaimana dengan kualitas sumber daya alam? Apakah kita bisa mengolah atau tidak? Yang kedua, potensi sumber daya alamnya. Potensinya, apakah bisa diolah? Setiap daerah pasti berbeda-beda. Ada yang sumber daya alamnya bisa diolah, ada juga yang tidak. Yang ketiga, jumlah modal
yang digunakan. Apakah besar? Apakah daerah tersebut memiliki dana yang besar untuk mengolahnya? Itu juga bisa mempengaruhi. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Bagaimana kebijakan pemerintah di suatu daerah tersebut? Yang kelima, konsumsi, tabungan, dan investasi pada daerah tersebut. Atau bisa daerah, bisa provinsi, bisa juga nasional. Itu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke dalam komponen pendapatan nasional. Nanti kita nanti akan menghitung bagaimana cara menghitung komponen pendapatan nasional. Di sini sudah ada 6 komponen pendapatan nasional, ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Kita bahas dulu. GDP yaitu jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu 1 tahun. Itu adalah GDP, Gross Domestic Product. Ya. Yang kedua ada GNP, Gross National Product, Produk Nasional Bruto. Adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu 1 tahun. Di situ ada rumusnya yang saya ganti warna merah. Jadi untuk menghitung GNP itu adalah GDP dikurangi pendapatan luar negeri. Ya, yaitu maksudnya itu pendapatan orang luar negeri yang berada di dalam satu wilayah kita. Lanjut, yang ketiga itu NNP, Net National Product, Produk Nasional Bersih, Neto. GNP itu setelah dikurangi penyusutan dan perbaikan barang modal dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan ditambah pengganti modal. Hati-hati, di situ di rumus sudah disebutkan ada kurung antara penyusutan dan pengganti modal. Berarti itu di jumlah terlebih dahulu. Lanjut yang keempat, NNI, Net National Income, pendapatan nasional bersih. Ya, NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung yang merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik faktor produksi. Untuk rumusnya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima ada PI, Personal Income, atau pendapatan perseorangan. NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan, dan ditambah transfer payment pemerintah yang merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau rumah tangga. Rumusnya yaitu PI sama dengan NNI ditambah dengan transfer payment. Setelah itu dikurangi dalam kurung laba ditahan ditambah asuransi, iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah dengan pajak perseroan. Hati-hati, di situ juga ada tanda kurungnya lagi. Yang terakhir yaitu DI, Disposable Income, pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan setelah pajak. Ya, adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Besarnya DI yaitu PI setelah dikurangi dengan pajak langsung atau pajak personal atau pajak perseorangan atau pajak pendapatan yang digunakan untuk 2 sektor yaitu saving, tabungan, dan konsumsi. Jadi DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Kalau DI dikurangi pajak langsung. Tetapi kalau NNI itu yang dikurangi pajak
tidak langsung. Nanti kita akan bahas di contoh. Yang kedua, ada metode perhitungan nasional. Itu berdasarkan pendekatan produksi, metode pendekatan pendapatan, dan juga ada pendekatan pengeluaran. Biasanya di sini banyak sekali soal untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan pengeluaran. Kita lihat pengertiannya dulu. Untuk pendekatan produksi yaitu dengan metode produksi dilakukan dengan menjumlah nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau menjumlah seluruh nilai tambah dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan. Rumusnya yaitu Y, yaitu pendapatan nasional, sama dengan P1, P itu harga barang atau price, dikali dengan Q1 atau kualitas jumlah barang. Dikalikan dulu, habis itu dijumlah dengan P2 dan Q2 dan seterusnya sampai, kalau sampai 5 berarti sampai P5 dikali Q5, dijumlah seterusnya. Yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan. Yang pendapatan itu dihitung dengan cara menjumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Di situ sudah ada rumusnya yaitu Y sama dengan P plus W plus R plus I. Itu bisa dibolak-balik semua. Ya. Untuk keterangannya, di situ P itu laba atau keuntungan, W itu upah, yang R itu sewa, yang I pendapatan bunga. PWRI, Persatuan Wanita Republik Indonesia. Biasanya kalau saya mengajar itu saya singkat dengan seperti itu. Metode pendekatan pendapatan itu PWRI, Persatuan Wanita Republik Indonesia. Jumlah semua. Itu. Nanti untuk yang pendekatan pengeluaran itu kita juga bisa singkat lagi. Kita lihat di rumusnya. Untuk pendekatan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah seluruh pengeluaran tiap-tiap pelaku ekonomi. Untuk rumusnya, Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Di situ dikurangi X min M. Untuk Y bisa kita lihat itu tetap pendapatan nasional. Untuk C yaitu konsumsi pengeluaran. Konsumsi pengeluaran. Sedangkan I yaitu investasi. Untuk G itu pengeluaran pemerintah. Untuk X itu ekspor. Untuk M itu impor. Kita ulangi untuk rumusnya. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus, maaf di situ tidak ada tulisan plus, saya ulang lagi, plus X min M. Ya, ekspor dikurangi impor. Itu ada tanda plusnya. Nah, bagaimana cara menghafalkannya? CIG yaitu mungkin kalian bisa menyebutkan dengan Cica ingin gaya X-Men. Cica ingin gaya X-Men. CIG plus X-Men M. Kalian bisa mengingat dengan cara itu. Kita lanjut. Kita sudah melihat ini adalah contoh dari perhitungan pendapatan nasional dengan
metode komponen ya. Di sini kita bisa melihat diketahui suatu negara A memiliki pendapatan nasional GDP sebesar 15.000, pendapatan luar negeri itu saya singkat, pendapatan LN luar negeri itu sebesar 5.000, penyusutan sebesar 2.000, pajak langsungnya 1.000, pajak tidak langsung 1.000, subsidi 2.000, transfer payment 5.000, iuran jaminan sosial itu 500, iuran asuransinya juga 500, laba ditahan 1.000, dan pajak perseroan atau pendapatan itu 1.000. Carilah besarnya disposable income. Untuk mencari disposable income, kita harus melalui metode yang pertama tadi. Kita mencari GNP, NNP, NNI, PI, habis itu baru bisa DI. Semuanya harus dikerjakan secara urut. Yang pertama kita cari yaitu GNP. Untuk cara mudahnya, kita setiap kali mengerjakan, kita harus disertai dengan rumus. Tulis rumusnya dahulu, jangan langsung ke nominalnya. Nanti kita akan salah, atau kita bingung, ini maksudnya apa. Tulis seperti yang ada di contoh. Yang pertama GNP. GNP sama dengan GDP ditambah dengan pendapatan luar negeri. Baru dimasukkan di bawahnya, besarnya GDP 15.000 ditambah dengan pendapatan luar negerinya 5.000 sama dengan 20.000. Setelah diketahui GNP, kita lanjut yang kedua yaitu NNP. Untuk NNP sama seperti yang pertama, kita tulis rumusnya dahulu. NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Kita tadi sudah mengetahui besarnya GNP sebesar 20.000, habis itu dikurangi dengan penyusutan sama dengan 18.000. Setelah NNP diketahui, maka kita lanjut ke NNI. NNI langsung tulis sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Lalu di bawahnya kita tulis tadi besarnya NNP sama dengan 18.000 dikurangi dengan pajak tidak langsung sebesar 1.000 ditambah subsidi sebesar 2.000. Hati-hati, minus dengan plus itu sama kuat. Jadi harus didahulukan yang paling depan, kecuali jika ada tanda kurung. Itu yang dikerjakan yang tanda kurung terlebih dahulu. Itu cara mudahnya. Jadi kita kurangi dulu 18.000 dikurangi 1.000 sama dengan 17.000, habis itu ditambah 2.000 sama dengan 19.000. Kita ketahui NNI sebesar 19.000. Lanjut ke rumus keempat yaitu PI. Ini adalah rumus yang paling panjang. PI sama dengan NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi. Hati-hati dalam kurung, itu ditambah dulu. Laba ditahan ditambah dengan iuran asuransi ditambah dengan iuran jaminan sosial ditambah dengan pajak perseroan atau pajak pendapatan. Habis itu kita tulis nominalnya. NNI 19.000 ditambah dengan 5.000 dikurangi. Hati-hati dalam tanda kurung. Laba ditahan sebesar 1.000 ditambah dengan iuran asuransi 500 ditambah iuran jaminan sosial 500 ditambah dengan pajak perseroan 1.000. Kita hitung dulu yang di dalam kurung, yaitu sebesar 3.000. Jadi NNI masih tetap 19.000 ditambah dengan 5.000 dikurangi 3.000. Di sini bisa langsung atau 19.000 ditambah 5.000 dulu, habis itu dikurangi 3.000. Ketemu hasilnya 21.000. Setelah PI diketahui, maka kita dapat mencari besarnya DI, disposable income.
Disposable income itu rumusnya PI dikurangi pajak penghasilan atau pajak langsung. Ya, hati-hati, pajak langsung. Biasanya saya tulis pajak langsung. Nah, di sini kita sudah ketahui PI, ya, PI sebesar 21.000 dikurangi dengan 1.000 sama dengan 20.000. Jadi besarnya DE, disposable income, pada negara tersebut yaitu 20.000. Jadi untuk mencari DI itu kita harus urut ya. Jadi GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Kalau tidak urut, kita tidak bisa mencari. Pasti salah. Jangan lupa kalian dahulukan dulu untuk yang di dalam tanda kurung. Habis itu baru yang tidak. Jangan lupa selalu mencoba. Dan hasil itu pasti jika kita mau mencoba. Jangan pernah putus asa. Mungkin untuk contoh baru satu ini dulu. Kita lanjutkan contoh dari metode produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran di lain kesempatan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.